Oke, perkenalkan nama saya Alfian Sujun Ranga dengan NIM 219611057. Pada tugas metodologi penelitian kali ini, saya mengambil judul yang berjudul Implementasi Algoritma Genetik pada Sistem Navigasi Robot. Latar belakang saya ambil di sini. Dewasa ini, peran robot sangat besar dalam membantu manusia untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan agar lebih efektif dan efisien, baik itu dalam dunia industri maupun non-industri. Robot itu sendiri secara garis besar dapat dikategorikan sebagai robot bergerak dan robot tidak bergerak. Agar robot bergerak dapat bergerak sesuai dengan jalur yang diperintahkan, maka diperlukan suatu sistem navigasi yang mengatur penggerakan robot tersebut. Navigasi itu sendiri dalam ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengarahkan sesuatu untuk menempuh suatu jalur tertentu. Sehingga sistem navigasi robot bergerak adalah sistem yang mengatur pergerakan robot yang bergerak pada suatu lingkungan tertentu dari posisi awal menuju ke titik tujuan, tanpa menabrak penghalang yang ada selama perjalanan. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah kali ini saya mendapat 3 poin. Yang pertama, permasalahan apa saja dalam pembangunan sistem navigasi akan diupayakan untuk diselesaikan dengan melakukan pendekatan. Apakah ada kendala pada sistem navigasi selama dalam pergerakan? Peta sebagai media yang akan ditelusuri oleh robot bergerak direpresentasikan dalam bentuk apa? Masuk pada batasan masalah. Poin pertama, cara kerja sistem navigasi tidak akan diterapkan pada sebuah robot yang bergerak secara nyata. Yang kedua, sistem navigasi hanya dimodelkan dalam implementasi bentuk peta. Yang ketiga, diasumsikan bahwa peta yang ditelusuri adalah peta yang sudah dikenal oleh sistem sebelum robot tersebut memulai pergerakannya. Namun, ketika robot melakukan pergerakan, penghalang baru yang harus dihindari. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui cara kerja algoritma genetik dalam memecahkan masalah simulasi sistem navigasi robot bergerak. Yang kedua, untuk mensimulasikan sistem navigasi robot bergerak dengan menggunakan algoritma genetik. Yang ketiga, mengetahui hasil di mana robot bergerak tersebut dapat bergerak dari posisi awal sampai ke posisi tujuan dengan tidak mengalami tabrakan selama proses pergerakannya. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis sendiri bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi algoritma pada sistem navigasi robot. Yang kedua, bagi masyarakat sendiri bisa mengetahui dan menambah wawasan tentang cara kerja robot di masa yang akan datang, karena teknologi semakin berkembang. Yang ketiga, bisa menjadi referensi mahasiswa UKI Toraja untuk penelitian selanjutnya atau bisa dikembangkan lagi. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Komputer Indonesia Bandung dalam memenuhi ujian akhir sarjana program Strata 1 atau S1. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, konsep dasar algoritma genetik, struktur umum algoritma genetik, teknik penyandian, inisialisasi populasi, parameter, komponen-komponen algoritma genetik, pindah silang atau crossover, dan mutasio hot. Jalan penelitian. Library research merupakan pencarian data literatur dan referensi yang ada. Ini sangat terbatas untuk menganalisis dan menerapkan kajian yang dimaksud. Yang kedua, field research merupakan pencarian data dan cara menghadapi langsung suatu permasalahan yang terjadi pada kasus yang dimaksud. Dalam hal ini menggunakan teknik interview. Yang ketiga, pengembangan aplikasi dilakukan dengan metode waterfall seperti analisis digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada dan menganalisis proses yang akan dilakukan. Perencanaan dalam tahap perencanaan meliputi prosedur yang meliputi input data dan hasil produksi. Yang berikutnya, sistem navigasi robot. Robot adalah satu sekian banyak produk teknologi otomatis yang didukung oleh 4 disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu teknologi mikroelektronika, teknologi mekanik presisi, perangkat lunak atau software, dan teknologi material. Pada penentuan sistem navigasi robot, seringkali rute yang akan dilalui robot direncanakan secara offline, di mana diasumsikan bahwa lingkungan yang akan dilakukan robot sudah sangat diketahui dan bersifat stasioner atau tetap dan tidak berubah.
pada kenyataan lingkungan yang akan dilalui robot mungkin saja berubah-ubah. Hal ini mendorong dilakukannya penelitian penentuan rute yang akan dilalui oleh robot. Poin berikutnya, algoritma genetika adalah algoritma pencarian heuristik yang didasarkan atas mekanisme evolusi biologis. Keberagaman pada evolusi biologis adalah variasi dan kromosom antara individu organisme. Variasi kromosom ini akan mempengaruhi laju reproduksi dan tingkat kemampuan organisme untuk tetap hidup. Pada dasarnya ada 4 kondisi yang sangat mempengaruhi proses evolusi, yaitu yang pertama, kemampuan organisme untuk melakukan reproduksi. Yang kedua, keberadaan populasi organisme yang bisa dilakukan reproduksi. Keberagaman organisme dalam suatu populasi. Berikutnya, perbedaan kemampuan untuk survei VHOT. Teknik pencarian algoritma genetik dimulai dengan pembangkitan sebuah populasi yang terdiri dari individu-individu. Setiap individu dalam populasi disebut kromosom yang mewakili suatu solusi dari masalah. Suatu kromosom merupakan sebuah string dari simbol. Kromosom tersebut berkembang melalui ulangan berturut-turut yang disebut sebagai generasi. Poin berikutnya, langkah-langkah dari algoritma genetik sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisialisasi, yakni pengisian populasi awal dengan kromosom-kromosom secara acak berdasarkan kriteria tertentu. Poin kedua, evaluasi nilai fitness yang ada pada populasi. Yang ketiga, reproduksi dari duplikasi kromosom-kromosom berdasarkan nilai fitnessnya sebagai calon anggota populasi berikutnya. Crossover atau pindah silang, yakni proses untuk menghasilkan kromosom-kromosom baru dari perkawinan kromosom-kromosom induk untuk menambah keragaman kromosom dalam populasi. Yang berikutnya, mutasi merupakan operasi yang dilakukan dengan mengubah satu atau lebih nilai yang terdapat pada kromosom. Yang ke poin berikutnya, ulangi langkah 2-5 hingga tercapai solusi atau jumlah generasi. Ada 2 teknik umum yang digunakan untuk menginisialisasi suatu populasi. Teknik pertama adalah dengan membangkitkan populasi di mana informasi genetik tentang individu yang terdapat di suatu populasi dapat diakses dari suatu media penyimpanan sekunder. Data ini nantinya akan memberikan titik awal untuk suatu evolusi yang dilaksanakan. Teknik kedua adalah membangkitkan suatu populasi di mana informasi genetik tentang individu di suatu populasi dibangkitkan secara acak. Teknik penyandian dalam algoritma genetik meliputi penyandian gen dari kromosom. Gen merupakan bagian dari kromosom. Suatu gen biasanya akan mewakili suatu variabel. Gen dapat dipresentasikan dalam bentuk string bit, pohon, array, bilangan real, daftar aturan, elemen permutasi, elemen program, atau representasi lainnya. Demikian juga dengan kromosom. Kromosom dapat direpresentasikan dengan menggunakan string bit 1001, 01, 101, 101, 11101 dan seterusnya. Bilangan real 65.65, minus 67.98, 562.88 dan seterusnya. Elemen permutasi E2, E10, E5 dan seterusnya. Daftar aturan R1, R2, R3 dan seterusnya. Dan elemen program genetika. Pada algoritma genetik, parameter digunakan untuk memberikan suatu probabilistik atau kemungkinan atau peluang yang berupa presentasi probabilitas yang ada dalam algoritma ini adalah probabilitas crossover dan probabilitas mutasi. Perubahan probabilitas tersebut merupakan parameter yang penting dalam algoritma genetik di samping ukuran populasinya atau population size. Probabilitas crossover merupakan presentasi dari seringkali melakukan crossover. Jika crossover tidak ada, maka anak atau offspring akan meniru induknya. Tetapi jika crossover ada, offspring dibuat dari bagian kromosom induk. Jika kemungkinan crossover adalah 100%, maka semua offspring dibuat oleh crossover. Tetapi jika 0%, maka offspring dibuat dengan meniru kromosom dari populasi lama secara keseluruhan. Probabilitas mutasi merupakan bagian dari kromosom yang dimutasikan. Jika mutasi ada, bagian kromosom diubah.
Jika kemungkinan 100% seluruh kromosom akan diubah dan jika 0% tidak ada yang diubah. Tetapi jika tidak ada mutasi, offspring langsung mengambil dari crossover dengan tidak merubah lagi. Ukuran populasi atau panjang kromosom merupakan kumpulan kromosom dalam populasi atau dalam satu generasi. Setiap generasi ukuran populasi harus sama. Ukuran populasi sebaiknya tidak lebih kecil dari 30 untuk sembarang jenis permasalahan. Komponen-komponen algoritma genetik. Pada bagian ini akan diuraikan komponen-komponen pembentuk algoritma genetik, yakni operator-operator genetik dasar, reproduksi, pindah silang, mutasi, dan fungsi fitness dan seleksi. Penyilangan satu titik atau one point crossover. Pada penyilangan satu titik ini, posisi penyilangan K1, 2, sampai seterusnya dengan N panjang kromosom diseleksi secara random. Variabel-variabel ditukar dengan antar kromosom secara random, seperti gambar berikut. Penyilangan dua titik atau two point crossover. Pada penyilangan dua titik ini, proses pindah silangnya sama dengan cara penyilangan satu titik, hanya saja titik pertukarannya ada dua tempat, seperti gambar berikut. Contoh di atas menunjukkan bahwa kromosom induk berbagi menjadi 3. Bagian anak C akan mewarisi gen bagian pertama dari induk pertama, bagian kedua dari induk kedua, dan bagian ketiga dari induk pertama. Sedangkan anak lainnya akan mendapatkan sisa bagian yang diwariskan ke anak pertama. Penyilangan banyak titik atau multipoint crossover. Pada penyilangan banyak titik ini, posisi penyilangan dengan panjang kromosom diseleksi secara acak dan tidak diperbolehkan ada posisi yang sama serta diurutkan naik. Variabel-variabel ditukar pada titik tersebut untuk menghasilkan anak seperti gambar di bawah ini. Sekian dari hasil tugas saya. Jika ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Sekian.